That's the good point. Proyeksi suatu pendapat yang menurut gue lo bisa menjadi suatu saksi ahli dalam bidang komunikasi yang bisa disampaikan dalam kasus-kasus seperti itu. Halo teman-teman semua, ini sesi di mana gue akan menyampaikan ke teman-teman satu case hukum ya, satu case yang sebenarnya mungkin sangat bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Suatu institusi, sebutlah X, yang bergerak di bidang jasa, mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi kepada beberapa karyawan terkait dengan keadaan yang terjadi di era-era saat ini, di mana perusahaan terdampak pada pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini membawa dampak pemutusan hubungan kerja. Nah, si perusahaan ini mengalami rentetan dari dampak tersebut, sehingga dia harus melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian. Karena apa? Mungkin produksi tidak sesuai dengan adanya jumlah manpower di dalam perusahaan tersebut. Pelaksanaan tindakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan ini tadi sudah disebut untuk mengantisipasi kerugian. Berarti belum terjadi kerugian. Ada seorang karyawan, ada beberapa karyawan, dan beberapa karyawan ini kita sebut saja satu orang yang terdampak kepada efisiensi tersebut. Perusahaan tidak melakukan hal-hal yang patut untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja tersebut. Artinya dibiarkan saja, karena setelah dipanggil dan lain sebagainya, dia disodorkan mengambil sabbatical leave. Apa itu sabbatical leave? Itu adalah cuti yang tidak dibayar, tapi statusnya masih aktif. Mekanisme ini tidak berjalan smooth, ya. Perusahaan menginginkan dia sabbatical leave, si pekerja tidak mau sabbatical leave, akhirnya deadlock, tidak berlangsung smooth, akhirnya terjadi kondisi no work, no pay. Si karyawannya tidak bekerja dan si perusahaannya tidak mempekerjakan, tapi status aktif. Ini satu kesalahan. Hingga pada satu kondisi berjalan dan waktu yang lama, kondisi ini makin membesar. Karena apa? Karyawannya tidak dibayarkan upah, ya, selama dia no work no pay. Pengusahanya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, jadi status on terus. Sampai pada akhirnya permasalahan ini masuk ke legal employment di dalam satu perusahaan dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Seharusnya dari dulu tuh dipecat. Dia akhirnya dipanggil. Karena apa dipanggil? Karena status karyawannya masih on, ya, masih tercatat. Setelah dipanggil satu, harapan perusahaan apa? Pada waktu dipanggil satu pertama kali, si karyawannya tidak datang. Maka kalau dia tidak datang, maka dia akan dipanggil dua. Kalau dia tidak datang lagi, maka ini yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu mengakhiri status hubungan kerja tersebut, ya. Ternyata pada waktu dipanggil pertama, si pekerjanya datang. Strategi berantakan dari perusahaan. Kenapa? Kalau si karyawan ini dipanggil satu tidak datang, dipanggil dua tidak datang, maka dia dikualifikasikan mengundurkan diri. Di PHK dengan mengundurkan diri itu berbeda, haknya tidak. Jadi kalau orang mengundurkan diri, dia tidak ada hak. Oh, keinginan dia kan. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 klaster 4 PP 35. Singkatnya, si pekerja ini datang. Pada waktu si pekerja ini datang, pengusaha atau employment legal di tempat tersebut menyampaikan, kenapa ibu tidak mau sabbatical leave? Loh, saya tidak mau sabbatical leave, saya maunya bekerja, kata ibu. Tapi karena perusahaan tidak jelas, maka saya disodorkan form sabbatical leave, tapi saya tidak mau menandatangani, maka tidak berlaku lah. Akhirnya kita meminta si perusahaan ini, meminta si karyawan tersebut untuk mengundurkan diri, karena posisinya sudah tidak ada lagi kan. Akhirnya si karyawan bilang, nggak apa-apa, saya diakhiri, tapi bukan mengundurkan diri. Selalu berbeda ya, diakhiri maupun bukan mengundurkan diri. Tapi apa yang saya dapat? Perusahaan tidak mau membayar karena Anda sudah no work no pay. Ini satu kesalahan lagi dari pihak perusahaan. Seharusnya perusahaan jangan membuat dirinya superior. Dia harus membuat egaliter sesama karyawan. Sampai akhirnya si karyawan yang notabene itu adalah ibu itu bercerita bahwa selama dia tidak bekerja, dia mengalami kecelakaan dan dia perlu biaya pengobatan, anaknya sudah tidak ditanggung dan lain sebagainya,
muncullah hak-hak yang dia tuntut, yang notabene ini adalah backfire untuk pengusaha. Camkan di situ ya, tuntutan pekerja adalah backfire untuk perusahaan. Kenapa? Yang tadinya hanya uang pesangon, penghargaan masa kerja dan lain sebagainya, dia dituntut dengan upah yang belum dibayarkan, penggantian pengobatan, biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Nah, sampai singkat cerita dari konteks ini tidak mendapatkan titik temu, tidak bertemunya kesepakatan. Sebelum kita berbicara masalah hak tersebut yang harus dibayarkan teman-teman, perusahaan harus mengeluarkan apa supaya case ini close, baik secara win-win solution dan atau keputusan pengadilan. So, any opinion dari teman-teman terkait dengan ini? Gue persilakan. Oke. Saya mau ngasih opini mungkin ya Pak. Oke, opini. Menurut saya sih pada tahap ini tuh perusahaan udah blunder gitu Pak. Sebagaimana tadi Bapak bilang tuh dia ngerasa superior gitu kan. Nah karena sebagaimana kita tahu kan seharusnya itu dalam proses PHK pengusaha itu wajib memberitahukan maksud kepada klien tuh minimal 30 hari. Sedangkan di sini dia minta tadi yang Bapak sebut no work no pay, terus juga dia minta tanda tangan sabbatical leave tersebut kemudian tanpa melakukan menempuh perundingan secara musyawarah mufakat, kemudian juga kalaupun ada dalam perundingan dan tidak menemukan titik kesepakatan, maka pengusaha dapat melakukan PHK kepada klien apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri atau tripartit gitu ya Pak. Nah sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat 2 dan 3 UU Ketenagakerjaan. Maka kalau menurut saya sih sebenarnya dalam penyelesaiannya gitu ya Pak, perusahaan tuh sebenarnya dilarang gitu Pak untuk melakukan PHK dengan demikian sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 1 sebenarnya. Nah maka seharusnya tuh dilaksanakannya itu kalau misalkan perusahaan mau PHK itu tuh dia melakukan dipartit dulu terus apartit, kalaupun tidak bisa dia melakukan somasi 1, 2 dan 3 sebagaimana disebutkan dalam pasal 163 ayat 1 gitu Pak. Maka hingga saat itu karyawan tuh masih dianggap aktif gitu Pak. Dengan demikian maka perusahaan tuh dilarang melakukan PHK karena efisiensi gitu Pak. Nah hak Ibu A harus dibayarkan seperti uang pesangon, terus juga BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain. Serta apabila diperlakukan tidak semestinya maka karyawan dapat melakukan upaya hukum balik gitu Pak kepada perusahaan. Menurut aku sih gitu sih Pak. Good. Opini lo tuh menarik ya dalam perspektif membawa Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 di pasal 163 karena memang benar. Kalau kita mengacu kepada case ini dari awal memang sebenarnya telah terjadi kesalahan penanganan pemutusan hubungan kerja. Bisa terjadi seperti itu loh. Padahal perusahaan dengan employment legalnya atau industrial relation atau HRD atau personalia, mereka kadang-kadang dikatakan expert untuk menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi banyak kerap terjadi kasus-kasus PHK itu tidak dilakukan secara proper. Kalau gue melihat apa yang menjadi pendapat itu adalah mekanisme teknis, di mana jika memang perusahaan mau menyelesaikan pemutusan hubungan kepada ibu ini dari awal sudah harus disampaikan. Terlepas itu mekanismenya pengurangan, efisiensi, atau misalnya memang dia benar-benar dipecat tanpa kesalahan, hak pekerja adalah harus diprioritaskan. Jadi gue sangat setuju kalau misalnya case seperti ini merupakan kesalahan penanganan dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Jujur gak nyangka banget ternyata diskusi itu bakal ringan, bahasanya juga mudah banget dipahamin. Jadi buat kalian nih para binusian yang mungkin mau magang kayak aku, bisa tahu nanti hukum di dunia profesional di calon perusahaan kalian tuh kayak gimana. Jadi seru banget dan sangat insightful. Tetapi gue coba ya membuat satu contradictory condition ya. Dalam satu sisi ada sepenggal kesalahan kerja juga. Kenapa dia membiarkan waktu berkepanjangan daripada saat dia ditawarkan sabbatical leave sampai pada akhirnya dia dipanggil. Artinya apa teman-teman? Ada prinsip etikat tidak baik. Dengan saya memperpanjang waktu, maka akan terjadi hak saya yang jadi
lebih besar, betul nggak? Karena waktu bertambah. Terlepas dia tidak mengalami kenaikan gaji. Ingat ya, variabel yang dibayarkan itu adalah waktu dan upah. Namun mungkin kesalahannya bukan sesuatu hal yang primer, karena patut diduga dia tidak punya prinsip etikat baik. Tapi bahwa penanganan PHK dalam case ini menjadi sesuatu hal yang tadi disampaikan oleh Redvika, maka ini hal yang sangat primer. Jadi perusahaan harus menanganinya itu secara proper terkait dengan PHK. Ingat ya, psikologi hubungan kerja. Perusahaan punya hak untuk melakukan PHK. Asal PHK-nya dibayarkan sesuai hak-haknya pekerja ya. Pekerja punya hak untuk mengundurkan diri sepanjang pengunduran diri diinisiasi secara pribadi. That's the point. Thank you. Siapa yang mau bertanya lagi terkait dengan skrip ini? Silakan. Halo Pak Iron. Kalau di sini saya melihat dari case ini sebenarnya ada gejala komunikasi juga, ada communication barriers di sini dari adanya case hukum ini. Karena kalau dilihat dari sisi perusahaannya, dari sisi ibunya sebagai pekerjanya itu sebenarnya ada permasalahan komunikasi yang mana juga mereka berdua tidak ada yang approach duluan untuk bisa to fix this problem, to solve this problem gitu Pak. Kalau misalnya ingin diselesaikan secara musyawarah, secara prinsip deliberation itu terdapat sebuah poin-poin atau prosedural sendiri nggak Pak? Atau terdapat sebuah standarisasi sendiri bahwa kalau sudah mencapai titik ini berarti case closed atau case solved gitu. Apakah ada sebuah prosedural seperti itu Pak? Itu yang poin pertama. Kalau poin kedua, dari case itu tadi kan perusahaan tidak memperhentikan atau tidak mem-PHK ibunya tadi ya sebagai karyawan. Apakah ada sebuah kemungkinan atau sebuah peluang bahwa ibu itu bisa dipanggil kembali untuk bekerja Pak? Kalau misalnya memang seperti itu, harusnya kalau kita lihat dan kita melihat menganalisis kasus ini, seharusnya ada sebuah jaminan seperti itu ya Pak ya, untuk bisa dipanggil kembali dan diberikan hak-hak yang harusnya ibu itu terima gitu Pak. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Menurut gue ini pertanyaan yang sangat punya proyeksi ya ke depannya. Oke. Hukum itu cuma perangkat. Ingat ya, seperangkat aturan. Itu tuh artinya hukum. Yang bisa dikatakan bahwa penyelesaian suatu permasalahan itu bisa smooth itu bila mana, kapan bisa terjadi. Kalau orang mau membangun komunikasi atau koordinasi secara objektif, gue selalu menyampaikan kepada lawan gue ya, misalnya lawan case ya misalnya, kita kesampingkan dulu aturan, kita taruh aturan semuanya, kita duduk. Kekuatan manusia ada di mana? Lidah ya, lidahlah ini secara konteks dalam artian lidahlah yang sangat bisa menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk itu. So, bangunlah komunikasi secara terbuka. Case tersebut memang terlihat dalam perspektif. Thank you Eka, udah bisa melihat secara deep dari sisi keyakinan lo. Ini sebenarnya permasalahan komunikasi sebenarnya. Seneng banget sih ya, karena gue itu kan mahasiswa Meskom dan dengan acara ini gue bisa mengetahui ya sedikit lebih banyak hal tentang bisnis law. Dan dari acara ini juga gue mendapatkan ilmu tambahan seperti kayak tentang ADR, habis itu juga kayak tentang hukum industrial dan kayak ketenaga kerjaan juga. Yang pada akhirnya mungkin tidak perlu di PHK, tidak perlu capek-capek bicara masalah hak. Sekaligus gue jawab pertanyaan kedua. Mungkin pada akhirnya si ibu itu bisa dipekerjakan kembali. Karena daripada perusahaan mau membayar between 50 until 100, bisnis itu kalau win-winnya adalah 75 million. Daripada perusahaan membayar itu, ya udah pekerjakan saja dia kembali. Jadi seandainya dalam case script ini memberi kerja dengan si ibu itu mau berkomunikasi secara baik, 3 hal yang mungkin bisa terjadi. Pertama, dibayarkan hak-haknya, dipekerjakan kembali, atau sampai kepada permasalahan hukum yang tinggi. Tapi kalau misalnya Eka mengatakan bahwa mungkinkah itu dipekerjakan kembali, that's the good point. Proyeksi suatu pendapat yang menurut gue
lo bisa menjadi suatu saksi ahli dalam bidang komunikasi yang bisa disampaikan dalam kasus-kasus seperti itu. Semoga menjawab ya. Wow, thank you. Gue rasa sesi ini bisa menambah wawasan ya, bukan hanya untuk teman-teman aja tapi juga untuk gue. Dan gue juga terus terang belajar dari semuanya bahwa apa yang kita lakukan sebagai manusia adalah selalu mengutamakan pihak lain. Jangan melanggar kepentingan mereka karena kita juga punya kepentingan. Mungkin itu sesi terakhir dari yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Semoga sesi ini bisa bermanfaat. Thank you. Halo smart viewers. Sekarang gue akan memberikan satu pertanyaan dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar maka akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. So, saksikan terus episode Good Talk X Business Law Binus selanjutnya ya. Bye bye smart viewers.